Selamat bertemu kembali dengan saya Moses Laksono Singgih. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang kualitas kampus, yaitu mengintegrasikan SPMI digital dengan Cvima platform. Nanti saya akan menjelaskan Cvima platform itu apa. Transformasi perguruan tinggi dari budaya dokumen menjadi budaya data dan perbaikan berkelanjutan. Ya, akar masalah dari SPMI yang tidak terlaksana dengan sungguh-sungguh atau hanya di atas kertas adalah prosesnya yang membuat perguruan tinggi atau pengelola perguruan tinggi itu sangat sibuk dengan ngurusi kertas. Ya, jadi kertas itu mengalahkan proses. Nah, proses-prosesnya dengan diusahakan atau diubah menjadi bukan kertas lagi, bukan print out lagi yang kita baca, tetapi dimasukkan digitalisasi, dimasukkan ke webnya, ya, dan setelah itu kita bisa mengolah data dengan lebih cepat. Ya, beban administrasi yang masif membuat siklus penjaminan mutu terhenti pasca akreditasi. Nah, sehingga penjaminan mutu hanya menjadi proyek reaktif 5 tahunan. Setelah akreditasi ya balik lagi seperti keadaan yang sebelumnya. Proyek sesaat SPMI terjebak pada formalitas dokumen menjelang kedatangan asesor. Nah, nanti kalau kita sudah mengupdate atau mengubah menjadi dokumen yang digital semua, didatangi kapanpun juga, ya mungkin tidak se ekstrim itulah. Didatangi beberapa hari kemudian datanya sudah siap karena semuanya data sudah tersedia secara digital, ya. Akibatnya apa kalau kita membuat manual, energi terkuras, sumber daya institusi habis untuk rekapitulasi manual yang tersebar, bukan perbaikan mutu yang nyata. Seringkali terjadi manipulasi data, ya. Hasil evaluasi tidak jujur atau sering dinamakan dengan window dressing demi mengamankan status, sehingga akar masalah institusi tidak pernah teratasi. Nah, kalau keadaan seperti ini, ya, bahasa kasarnya pinter-pinteran antara asesor atau evaluator dengan pengelola perguruan tinggi. Ya, biasanya saya bisa menemukan masalah-masalah seperti ini. Tetapi kalau datanya data sesungguhnya, ya semuanya, ya data sesungguhnya ya tidak perlu disembunyikan lagi. Ya, pergeseran paradigma dari status menjadi siklus kinetik. Kinetik itu adalah suatu gerakan yang nantinya akan mempengaruhi gerakan-gerakan yang lain, sehingga mempercepat atau menggerakkan semuanya, ya. Mutu institusi bukan suatu kebetulan, melainkan hasil rancangan operasional yang digerakkan melalui siklus tahunan atau siklus bulanan atau siklus semesteran yang konsisten. Akreditasi bukan beban tambahan. Mutu harus hidup dalam rutinitas harian operasional kampus. Jadi pada saat dosen mengajar itu ya sudah harus mengikuti aturan yang sudah ada, ya. Sehingga kalau sudah dilakukan, perguruan tinggi atau prodi yang bersangkutan bisa melampaui standar. Target bukan sekedar memenuhi SNDikti, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tetapi secara kontinu menaikkan batas keunggulan institusi. Jadi naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi begitu ya. Berubah dari basis kepatuhan status akreditasi menjadi berbasis kualitas kinetik, proaktif harian, tanggung jawab seluruh sivitas akademika. Nah, ini kalau dilakukan benar-benar akan menjadi energi kinetik, ya, yang bergerak menjadi lebih baik ya. Bagaimana kita menghidupkan kembali siklus kinetik PPEP? Ada 5 tahapan PPEPP, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan, ya. Kita perlu melakukan
evaluasi radikal, ya, melalui audit internal yang dilakukan secara radikal dan jujur, ya, berdasarkan kriteria akreditasi. Jadikan temuan sebagai kompas, bukan sebagai aib. Pengendalian strategi, karena ini kan internal ya. Jadi perbaikannya, kalau benar-benar diperbaiki maka akan memperbaiki akreditasi nantinya. Pengendalian strategis, pimpinan tidak boleh menjadi pemadam kebakaran. Ada persoalan diselesaikan, ada persoalan ditutupi, begitu ya. Intervensi harus berbasis data audit yang terukur, audit yang dilakukan secara jujur, ya, sehingga terjadi peningkatan mutu. Segera tetapkan standar baru yang lebih tinggi ketika target sudah dicapai. Jadi bukan tinggi-tinggian target yang asal-asalan, tetapi berbasis kinerja yang telah terjadi, ya. Digitalisasi SPMI dari keresahan menjadi keputusan. Transformasi digital membebaskan institusi dari birokrasi kertas, mengubah data mentah menjadi wawasan strategi secara real time. Real time artinya bisa diakses kapanpun juga, dan datanya memang seperti itu, ya. Jadi data dari SIAKA, Sistem Informasi Akademik, Sistem Informasi SDM, data penelitian dan pengabdian masyarakat, semuanya dimasukkan, diintegrasi secara otomatis dalam satu sistem, sehingga menjadi dashboard pimpinan. Pimpinan bisa melihat, ya, pimpinan bisa melihat data apa yang saya minta, gitu ya. Bisa dibuktikan, ya, dari internet, dari data digital yang bersangkutan. Nah, kita bisa juga mengotomasi akreditasi, ya. Jadi ini yang dilakukan oleh Sevima, ya. Saya menyebutkan Sevima karena saya pernah menjadi narasumbernya Sevima, dan saya kaget karena pada zamannya Ban PT yang lalu, menghitung-hitung angka yang sulit, saya lupa angka apa, ya, sulit gitu ya, itu dengan satu klik, dengan softwarenya Sevima bisa membuat tabel yang bersangkutan. Jadi integrasinya secara sentral, menghapus penginputan data ulang, ya, yang berisiko human error. Ini sering terjadi di akreditasi. Saya telah menjadi asesor sejak tahun 2003, sudah lama, 23 tahun sampai sekarang, dan seringkali data di sebelah depan dan data di sebelah belakang itu berbeda. Karena apa? Karena dimasukkan secara manual, ya. Monitoring real time, pantau siklus BPP tanpa menunggu rekapitulasi akhir tahun yang terlambat. Jadi setiap saat kita bisa melihat ketertelusuran repositori sentral untuk mencari bukti lampau dalam hitungan detik. Karena memang semuanya sudah masuk dalam website atau datanya sudah bentuk digital, ya. Sevima platform itu seperti apa? Ini saya ambil dari websitenya Sevima, ya. Solusi penjaminan mutu yang terpadu. Beberapa kali saya bertanya kepada tim Sevima, dan memang ada penjaminan mutu yang terpadu, ya, yang dirancang spesifik untuk menjawab tantangan sinkronisasi data lintas unit di perguruan tinggi. Jadi memasukkan di satu unit, bisa diintegrasikan, bisa disinkronkan, sehingga bisa dilihat oleh pimpinan kapanpun juga. AMI digital bebas kertas. Auditor mengisi temuan, mengklasifikasikan, mengunggah bukti langsung ke dalam sistem. Ya, sistemnya oleh Sevima dimasukkan dalam cloud, tapi itu bukan urusan perguruan tinggi. Sevima yang akan menjamin bahwa sistemnya cepat, gitu ya. Sinkronisasi dengan PDDikti. Jadi data yang dimasukkan bisa disinkronkan dengan PDDikti, sehingga tidak usah memasukkan lagi. Data operasional harian otomatis ditarik dan diolah untuk memastikan data kampus sinkron dengan pusat. Ya, penyusunan LED otomatis. Ya, ini yang sangat menyenangkan, meskipun harus dibaca kembali, ya. Visi misi dan seterusnya, mungkin ada perubahan-perubahan, mungkin ada penyempurnaan, itu bisa diperbaiki, tetapi sistem data yang sudah terkumpul dengan baik,
ya itu bisa langsung diambil. Menghapus waktu berbulan-bulan untuk rekapitulasi laporan evaluasi diri secara manual. Ya, jadi yang terjadi adalah AMI online, sinkronisasi dengan PDDikti di sistemnya Sivima Digital, akreditasinya berbasis cloud, ya. Ada juga dashboardnya eksekutif, ya. Oke, jadi transformasi dari manual menjadi Sivima Digital, beralih ke platform digital, mengalihkan energi secara drastis dari sekedar mengurusi proses kertas yang memasukkan data, kita nyocokkan sesuai atau tidak, menjadi konsentrasi kita untuk peningkatan kualitas. Dahulu manual, sekarang dimasukkan ke sistem Sivima yang digital. Ya, data dulu tersebar dan inputnya berulang-ulang, terintegrasi dalam SIAKAD, bisa dimasukkan dalam PDDikti. Audit mutu, tumpukan kertas, rekapitulasinya lambat karena perlu membaca satu persatu. Inputnya langsung diklasifikasikan dan menjadi temuan real time. Datanya sulit dicari. Nah, saya pernah datang ke suatu perguruan tinggi, ya, waktu itu akreditasi perguruan tinggi, ya, lalu saya tanya kepada perguruan tinggi tersebut, apakah ada perbaikan dari yang lalu? Oh, kita lakukan perbaikan. Tolong dicarikan, ya, temuan pada tahun lalu, ya, dan perbaikannya mana. Wah, tumpukan kertas tebal sekali, mencari-cari nggak ketemu. Lalu saya bercanda gitu ya. Kalau mencarinya saja sudah lama, ya perbaikannya pasti asal-asalan. Loh, kalau ketemu ya perbaiki, kalau nggak ketemu ya ya sudah gitu ya. Nah, kalau dengan sistem digital, ya, eh, datanya sudah terstruktur dan pencariannya bisa instan. Ya, respon pimpinan menunggu laporan tahunan yang tebal. Ini nggak usah. Kalau digital ada dashboard notifikasi kalau ada kekurangan, sehingga pimpinan cepat mengambil keputusan. Ya, visibilitas eksekutif dan pengambilan keputusan berbasis data. Pimpinan tidak lagi menjadi pemadam kebakaran, yaitu menyelesaikan masalah, tetapi bisa mengarahkan prodi atau perguruan tinggi karena datanya sudah valid dan up to date, ya. Transparansi capaian, visualisasi real time status mutu tiap program studi tanpa filter birokrasi. Jadi bisa dilihat langsung. Intervensi presisi, identifikasi instan daerah area mana atau unit mana yang bermasalah. Nah, mungkin perlu alokasi sumber daya yang cepat karena pada saat ditanya masalahnya adalah sumber dayanya kurang. Prediksi akreditasi, ya, meskipun akreditasi kadang-kadang tidak bisa diprediksi, ya, tetapi semestinya perguruan tinggi setiap akreditasi mesti ada panduan penilaian. Nah, perguruan tinggi bisa melihat panduan penilaian itu sehingga bisa memprediksi nilai akreditasi. Algoritma memproyeksikan estimasi status akreditasi berjalan berdasarkan akumulasi data aktif. Ya, kalau umpamanya berbeda pun berbedanya nggak banyak gitu ya. Peringatan kritis, teknologi bukan solusi ajaib. Kesuksesan Sivima platform mutlak membutuhkan pilar komitmen budaya dari seluruh akademika. Apa saja itu? Ya, ada platformnya Sivima. Integritas data internal ini harus dimasukkan secara serius gitu ya. Jangan bohong-bohongan. Komitmen pimpinan untuk melaksanakan keputusan yang ada. Kalau tidak komitmen atau bohong-bohongan lagi ya percuma lagi gitu ya. Kalau kita memasukkan garbage, maka hasilnya juga masukkan sampah, maka hasilnya juga akan sampah. Pimpinan kok sistem tercanggih bagaimanapun juga hanya menjadi kumpulan data, kuburan data. Kepemimpinan eksekusi, dashboard memberikan notifikasi pimpinan yang habis mengambil keputusan dengan korektif nyata. Kesiapan SDM, mutu diadopsi sebagai cara kerja harian standar, bukan sekedar tugas tambahan. Jadi
ini bukan menjadi beban lagi kalau sudah diimplementasikan secara menyeluruh. Ya, kesimpulannya menuju menuju keunggulan institusional, akreditasi bukanlah tujuan akhir, melainkan konsekuensi logis dari penjaminan mutu digital yang hidup dan berjalan prima. Evolusi pikiran, SPMI bergeser dari sekedar beban menjadi denyut nadi atau gaya hidup dari operasional kampus. Ya, setiap saat berbasis ini ya. Penyelesaian kemacetan, integrasi VIPIMA menghapus birokrasi kertas, memastikan data selalu dapat dilacak, sinergi tertinggi, perpaduan antara teknologi tepat guna, kepemimpinan berani adalah kunci tunggal untuk menciptakan lulusan yang relevan secara global. Persaingan saat ini persaingan yang berat ya, perguruan tinggi asing masuk di Indonesia dan mereka bagus-bagus gitu ya. Nah, karena itu perguruan tinggi di Indonesia harus mengutamakan keunggulan secara institusional, bukan hanya keunggulan asal-asalan gitu di atas kertas, tapi keunggulan atau kebaikan sesungguhnya. Budaya dokumen berubah menjadi siklus kinetik digital ya, integrasi dengan sistemnya Sevima sehingga kita bisa mendapatkan keunggulan institusi karena melampaui SNDIKTI atau capaian kinerja yang lain. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara. Jika ingin berdiskusi lebih lanjut, silakan menghubungi saya di mosessing@gmail.com. Silakan like, subscribe, dan share video ini jika Bapak Ibu Saudara merasakan keuntungan atau kebermanfaatan dari video ini. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu pada video saya berikutnya.